Kira-kira berapa ya budget rakit PC? Kalau misalkan kita mau rakit PC-nya itu spesifikasinya kurang lebih mirip banget dengan Steam Machine, yaitu sebuah konsol atau PC gaming yang diluncurkan oleh Valve beberapa waktu yang lalu. Nah, ini gue bakalan breakdown spesifikasinya. Untuk konteks juga, jadi buat yang belum tahu, Valve atau Steam itu baru aja mengumumkan bahwa mereka akan merilis yang namanya Steam Machine. Steam Machine ini diklaim bakalan lebih kencang 6 kali lipat daripada Steam Deck. Iya, handheld gaming yang udah kalian pada kenal itu. Sekarang Valve itu mengeluarkan PC gaming mereka sendiri atau konsol mereka sendiri, tentunya dengan Steam OS-nya yang mereka beri nama Steam Machine. Jadi ini seperti sebuah mini PC atau PC mini ITX, tapi nggak bisa dibilang mini ITX. Konsol juga nggak bisa dibilang konsol, karena mereka juga menyebut ini adalah sebuah PC. Ya, Lord Gaben dengan Steam Deck-nya saat itu dan juga Steam OS-nya memang menjadi sebuah inovasi yang cukup revolusioner ya, karena ada sebuah handheld PC yang kita bisa bawa kemana-mana, bisa diajak main game, dan operating system-nya juga dioptimize khusus untuk game, yaitu Steam OS. Tapi jujur aja, dengan adanya Steam Machine ini, gue ngerasa entah kenapa biasa aja sih dengan Steam Machine ini. Karena ya saat melihat spesifikasinya ya jujur aja juga memang nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Mungkin karena di sini Steam melihat melalui Steam Survey ya, karena Steam Survey-nya itu yang paling banyak ialah pengguna memori 16 GB, lalu untuk pengguna GPU-nya itu VRAM-nya paling banyak itu di 8 GB, dan untuk CPU paling banyak penggunanya ialah CPU 6 core. Maka dari itu spesifikasi dari Steam Machine ini juga nggak jauh berbeda dari top Steam Survey yang memang udah kalian isi. Ya, gue tahu Steam OS itu memang bakalan jalan optimize banget gitu untuk bermain game, apalagi dengan spesifikasinya yang full menggunakan AMD ya. Maka dari itu juga Steam Machine bakalan menggunakan full AMD, baik itu dari CPU dan juga GPU-nya. Tapi ya, se-optimize-optimize-nya Steam OS, spesifikasi seperti ini jujur aja masih tetap terbilang mepet untuk sebuah desktop gaming. Karena di sini tuh Valve mengklaim bahwa Steam Machine itu bakalan bisa bermain game di resolusi 4K 60 FPS dengan FSR sih, tapi nggak tahu tuh FSR-nya FSR apa, apakah quality, balance, atau performance, atau mungkin ultra performance kali ya, abis itu grafiknya di rata kiri semua. Mungkin bisa jalan di 4K 60 FPS. Kayak gimana sih spesifikasi dari si Steam Machine ini? Nah, untuk spesifikasi dari Steam Machine itu menggunakan prosesor dari AMD dengan arsitektur Zen 4, 6 core 12 thread, tapi rating TDP-nya itu di-set di 30 watt. Jadi ini adalah sebenarnya sebuah CPU yang kurang lebih mirip dengan AMD Ryzen 5 8400F ya, atau 8600G yang iGPU-nya itu dibuang. Dan di sini juga Valve bilang bahwa CPU dan GPU-nya itu semi-custom, yang sebetulnya ya memang nggak custom-custom banget, makanya semi-custom. Dan GPU-nya itu yang dipakai adalah RDNA 3 28 Compute Unit. Ini mungkin kalian nggak bakalan temui di PC desktop ya, di kartu grafis, karena spesifikasi yang paling mendekati itu sebetulnya ialah Radeon RX 7600, tapi itu jumlah compute unitnya aja sebetulnya lebih tinggi, dan rating powernya juga lebih tinggi, karena untuk Steam Machine itu rating powernya hanya di set di angka 110 watt aja, dan VRAM-nya sama-sama di 8 GB GDDR6. RAM pun yang dipakai sesuai dengan Steam Survey yang paling banyak di Steam tentunya ya, yaitu dengan kapasitas 16 GB. Tapi di sini Valve menggunakan slot SODIMM karena memang dimensi dari Steam Machine itu sangat-sangat kecil. Jadi gue asumsi memorinya ini bakalan jalan di rating 4800 atau pada rating 5200 atau 5600 lah paling tinggi. Kalau di PC rakitan kan kita ya bisa pasang DDR5 6000, 6400 dan seterusnya. Atau mungkin keputusan 16 GB ini juga dikarenakan situasi perilisan dari Steam Machine ini memang bertepatan dengan naiknya harga memori RAM dan juga SSD kali ya. Dan untuk kapasitas SSD di sini bakalan ada dua varian, yaitu yang versi 512 GB dan juga versi 1 TB, 2 TB. Selebihnya bakalan ada Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, ada slot card reader juga ya, dan juga ya tentunya ada I/O untuk nyolok keyboard, mouse gitu-gitu. Itu tetap disediain karena ya balik lagi ini sebuah PC. Nah, kalau kita mau rakit PC yang kurang lebih mirip seperti Steam Machine ini, apakah bisa? Dan kalau bisa, kira-kira budgetnya itu bakalan berapa? Sebelum kita lompat ke sana, gue bakalan prediksi dulu untuk harga dari Steam Machine ini ya. Rumor-rumornya harga Steam Machine itu bakalan lebih mahal daripada Steam Deck. Nah, kalau misalkan dilabeli lebih mahal dari Steam Deck, ini gue bisa asumsikan lebih mahalnya itu dari Steam Deck terbaru, yaitu adalah Steam Deck OLED.
Steam Deck OLED saat ini paling mahal itu ada di kisaran 649 US dollar untuk yang SSD-nya kapasitasnya itu 1 TB. Jadi gue bisa asumsikan mungkin ada di 700 atau di 750 US dollar. Kalau dirupiahkan yaitu sekitar 12 sampai dengan 12.500.000 rupiah. Belum termasuk biaya impor, pajak, dan lain-lain karena Steam itu nggak ada prinsipalnya di Indonesia, jadi pasti harus impor langsung tokonya. Nggak ada distributor resminya juga di Indonesia. Ya kalau kalian cek itu harga Steam Deck OLED 1 TB aja di marketplace itu gue lihat-lihat sih ada di 12 juta ya untuk sekarang-sekarang. Itu harga 649 dan itu kayaknya toko juga udah ngambil cuannya juga udah lumayan tipis. Jadi kalau misalkan PC-nya sampai masuk juga ke sini sistem mesinnya ya gue yakin bakalan lebih mahal dari 12 juta. Kalau rakit PC sendiri, sebetulnya kita bisa banget bikin yang mirip spesifikasinya. Bahkan kita bisa menggunakan CPU yang lebih kencang seperti Ryzen 5 7500F dan juga GPU-nya udah pasti lebih kencang karena pilihannya yang paling mendekati ialah Radeon RX 7600. Mungkin kalau kalian mau rakit PC-nya itu yang standar aja, nggak yang kecil-kecil banget, itu gue bisa kasih contoh simulasi seperti ini nih. Kalian bisa coba lihat aja. Kurang lebih budgetnya di sekitar 13 jutaan ya. Dan itu kalian udah bisa tuning ya, powernya diturunin kalau memang pingin seperti sistem mesin. Dan kalian bisa install SteamOS sendiri karena SteamOS memang bisa di-download sendiri dan juga di-install sendiri. Atau kalau lu dimensinya itu pengen mini kayak si Steam Machine, itu sebetulnya ada yang dimensinya udah lumayan mendekati lah. Lu bisa coba beli barebone yang namanya ASRock Desmit X600, itu kalian udah mendapatkan motherboard chipset 600 series ya, udah dapat power supply, udah dapat casing juga, tinggal beli CPU, GPU dan lain-lain sebagainya ya. Itu totalnya juga kurang lebih masih 13 jutaan dengan spesifikasi yang mirip-mirip juga kayak tadi. Kalian udah mendapatkan mini ITX PC include dengan WiFi juga ya. Ya minus card reader aja sih jadi paling. Dan kalian bisa install SteamOS atau mungkin gue kedepannya bisa coba review dulu ya modelan kayak gitu pakai SteamOS. Kalau misalkan banyak yang tertarik, mungkin gue coba jual pre-build-nya dan collab sama toko mungkin buat dijual dan kalian tinggal beli pre-build-nya. Jadi pas kalian sampai rumah barangnya udah bisa langsung main. Gimana kira-kira? Kalau kalian tertarik, coba komen di bawah. Emang sih kalau dari prediksi harga, tadi kan prediksi harganya in USD, kalau setara aja dengan Steam Deck OLED 1 TB, itu ada di angka 12 juta rupiah, yang berarti PC-nya itu tetap lebih mahal ya, secara harga. Tapi ya, poin plusnya dari PC rakitan atau DIY ini, kalian itu pertama mendapatkan slot memori long DIMM. Jadi kalau misalkan nanti harga memori udah murah lagi, terus kalian mau upgrade memorinya, kalian bisa pasang 32 GB, terus ratingnya yang mode DDR5 6000 bisa, mode DDR5 7000 juga bisa, gampang kayaknya Ryzen zaman sekarang ya. Terus juga untuk M.2-nya mau di-upgrade karena ada 2 slot, itu silakan aja. VGA-nya juga bisa di-upgrade, bahkan CPU-nya itu kalian bisa upgrade juga gitu ya. Terus kalau misalkan kalian mau pakai productivity, ya kalian tinggal install Windows aja terus dijadiin dual boot, karena ya ini tetap PC kok. Kalau menurut gue pribadi, si Steam Machine ini akan baru menarik jika harganya itu kalau sampai Indonesia ya, itu nyentuh di angka 10 juta rupiah, itu baru akan menarik. Kalau misalkan harganya masuk ke Indonesia tuh di angka segitu. Karena apa? Ya karena bakalan lebih murah dari PC rakitan yang kita rakit sendiri dan kita install SteamOS sendiri. Terus 3 juta sisanya kita bisa kasih lagi duitnya ke Lord Gaben ini. Buat apa? Buat beli gamenya lagi di dia. Jadi 10 juta tambah 3 jutaan tadi, 3 jutanya kepake buat beli game juga di Lord Gaben kayak gitu. Cuma masalahnya berat banget sih kayaknya untuk dapetin angka 10 juta rupiah untuk sampai di Indonesia. Gue sih berharap rumor yang beredar tentang harga dari Steam Machine yang katanya lebih mahal daripada Steam Deck ini, gue harap sih salah ya rumornya. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah PC gaming dari Lord Gaben yang harganya memang terjangkau dan kita bisa terus-terusan spend duit ke Steam untuk membeli game-game dia. Menurut kalian berapa coba harga yang pantas untuk si Steam Machine ini? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.